Tahu. Tahu? Tahu? Tahu. Tahu. Ya tahu. Tahu. Kesel sih yang pasti. Soalnya baru kejadian belum lama ini gitu. Pokoknya saya akan cari tahu permasalahannya dan cari tahu kebenarannya. Kesel. Marah, kesel. Ya namanya kita dibohongin, kesel lah. Biasanya itu dulu sih, cross check dulu di sosmed, terutama Twitter sih. Saat ini, muncul dan tersebarnya berita hoaks yang terjadi di era digital sangat mudah tersebar melalui media sosial. Nah, berita hoaks ini akan menjadi suatu ancaman yang menyebabkan kehancuran dalam masyarakat. Masyarakat masih mudah mempercayai berita bohong karena semakin banyaknya informasi yang menyebar melalui media sosial adalah menjadi salah satu penyebabnya. Sebagai satu contoh isu mengenai hoaks COVID-19 yang mendominasi pemberitaan media, Kementerian Kominfo sendiri mencatat sebanyak 5.829 hoaks seputar COVID-19 telah beredar di media sosial. Isu literasi digital sedang ramai diberitakan oleh media. Berdasarkan Indeks Literasi Digital di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, Indeks Literasi Digital Indonesia berada di nilai 3,49. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dalam kerangka indeks tahun 2021, terjadi perubahan pengelompokan unsur penyusun indeks. Hal ini sebagai upaya untuk terus memastikan bahwa Indonesia memiliki alat ukur yang stabil dan kini Indonesia memiliki roadmap yang dijadikan acuan baik dalam mengukur maupun meningkatkan literasi. Pengukuran Indeks Literasi Digital 2021 dilakukan melalui survei tatap kepada 10.000 responden dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Karakteristik responden adalah pengguna internet berusia 13-70 tahun. Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu adanya penggunaan internet yang dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi secara cepat. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, penyebaran berita hoaks ini salah satunya disebabkan karena rendahnya literasi digital. Hoaks dibuat secara sengaja yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dengan opini atau kalimat-kalimat yang jauh dari fakta. Hoaks dapat menggiring opini, mempengaruhi, dan mampu membentuk persepsi. Hoaks dapat mengakibatkan perpecahan, kesalahpahaman, hingga keributan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia, kebanyakan masyarakat yang mempercayai informasi hoaks ini disebabkan karena budaya skeptis serta model pendidikan di Indonesia yang tidak dialektis. Selain itu, budaya masyarakatnya yang masih mempercayai informasi dari mulut ke mulut tanpa melakukan cross-check. Jika dianalisis dari 5 pilar ilmu administrasi, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa upaya untuk mengatasi isu dari pemberitaan hoax. Pertama, pilar kebijakan. Pemerintah memiliki regulasi seperti UU ITE, UU Pers, dan Fatwa MUI untuk melindungi masyarakat. Kemudian, pilar tata kelola. Pemerintah telah menggandeng MUI, kepolisian, dan juga Kominfo untuk mengawasi dan mengatasi tersebarnya hoax. Kemudian, pilar inovasi. Website untuk mengecek kebenaran telah dibuat oleh Kominfo, namun perlu diakui hingga detik ini kapasitas pemerintah Indonesia masih sangat terbatas. Keempat, pilar institusi. Indonesia belum memiliki institusi yang memberantas hoaks ataupun memberikan edukasi tentang hoaks. Dan dari pilar budaya yang terakhir, kebiasaan bangsa Indonesia adalah membaca cepat dengan berita-berita yang alenianya hanya sedikit. Hal ini yang menyebabkan isu berita hoaks sangat cepat tersebar di Indonesia. Pada akhir-akhir ini, isu mengenai masalah literasi digital dan media telah menjadi sorotan dunia. Finlandia merupakan negara yang menduduki posisi pertama dalam media literatur indeks. Nah, hal ini dikarenakan Finlandia merupakan negara yang mampu melawan berita hoaks. Dengan demikian,
Tidak mengherankan lagi jika Finlandia selalu menjadi ranking pertama dalam survei yang dilakukan oleh European Policies Initiative of the Open Society Institute Sofia. Finlandia juga terbukti mampu menjadi negara dengan kualitas literasi yang sangat unggul dengan nilai 76%, karena di sana para siswa sekolah dasar sudah diajarkan untuk mampu mengidentifikasi kasus dan berita hoaks dengan cara melatih dan mengasah dirinya dalam keterampilan penelitian dan juga kritis dalam menyaring berita. Secara strategis, pemerintah Finlandia telah menerapkan literasi media ke dalam kurikulum sekolah dasar. Hal tersebut dilakukan agar para siswanya dapat membedakan fakta dari opini dan analisis. Kurikulum ini dicetuskan pada tahun 2014 bersamaan dengan setelah terjadinya aneksasi Crimea yang menyebabkan banyak sekali disinformasi. Siswa diberi latihan untuk identifikasi hoaks dengan meningkatkan kemampuan penelitian serta pandangan kritis. Metode tersebut diajarkan agar waspada terhadap 3 poin antara lain misinformasi, disinformasi, serta malinformasi. Untuk membantu peran pemerintah dalam meningkatkan literasi siswa, di Finlandia didirikan suatu organisasi otonom pemeriksa fakta bernama Faktabari. Tugasnya adalah untuk membuat susunan teknik pembelajaran literasi media untuk anak-anak. Sebenarnya, strategi peningkatan literasi di Finlandia sudah pernah dilaksanakan di Indonesia. Namun dalam penerapannya belum terlaksana dengan baik karena tingkat literasi baca di Indonesia itu masih tergolong rendah. Tingkat literasi yang rendah di Indonesia tentu sejalan dengan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih tergolong rendah. Sehingga untuk menuju ke strategi yang disusun oleh Finlandia tergolong susah dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan begitu, langkah pertama yang menurut kelompok kami harus dilakukan adalah dengan melakukan edukasi berupa sosialisasi secara berkelanjutan dan terarah yang dilakukan dengan merata di Indonesia. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan media komunikasi sebagai wadah sosialisasinya. Contohnya menggunakan fitur ads pada sosial media dan menerapkan kurikulum literasi media secara perlahan di pendidikan sekolah dasar dan menengah. Maka pada akhirnya menjadi dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam memberantas hoax ini di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan advising dan juga bisa menggunakan platform-platform dari media sosial seperti Instagram Ads atau YouTube Ads dan lain-lain. Dalam hal ini juga harus dipahami bahwa bukan hanya masyarakat yang tidak boleh menyebarkan berita hoax, tapi pemerintah itu sendiri harus memiliki kebijaksanaan untuk mengelola informasi yang diberikan kepada masyarakat.